Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Susan Indriani Sopyan, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari Kabupaten Cianjur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik harus tetap terbuka dan harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Yang bisa dilakukan seorang guru adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus bisa membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan keterampilan abad 21. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah murid adalah objek pembelajaran di mana guru yang menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Keberhasilan pembelajaran berpatokan pada nilai kognitif siswa semata. Siswa yang memperoleh nilai tuntas pada KKM dianggap berhasil dalam pembelajaran. Fokus menyelesaikan ketercapaian materi dan mengesampingkan karakteristik dan pemahaman siswa. Suasana kelas yang tenang dan pasif adalah fokus guru. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja. Yang kedua, murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi setiap metode pembelajaran dan model yang tepat. Ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak karena setiap anak dilahirkan unik karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keempat, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud proses pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid. Yang kelima, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Ketiga, mengenali karakter murid dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Kemudian yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Dan yang terakhir, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti.
Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.